Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah takziah tasliah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus kepada keluarga besar almarhumah ibunda kita, nenek kita Hafsi binti Madung, yang insya Allah pada malam hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking cintanya Allah kepada keluarga yang sedang mendapatkan musibah, apakah itu anak-anaknya, menantunya, cucunya dan semuanya, kalimat-kalimat yang keluar itu bisa menjadi doa. Disinilah bukti kecintaan Allah kepada orang-orang yang sedang diberi ujian musibah seperti ini. Makanya Rasulullah tidak pernah melarang umatnya bersedih ketika sedang mendapat musibah. Bahkan menangis pun diperbolehkan. Suatu hari ketika Rasulullah ditinggal oleh anaknya Ibrahim, anak laki-lakinya yang diharapkan menjadi penerus perjuangan dakwahnya, meninggal dunia, Rasulullah menangis. Dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ini? Kok seorang Rasul menangis ditinggal-ninggal anaknya?" Maka kata Rasulullah, air mata ini adalah bentuk kasih sayang. Jadi diizinkan kita bersedih, diizinkan kita menangis, yang tidak diizinkan adalah meratapi, menyesali kepergiannya, menyesali proses kejadian meninggalnya, menyesali apa yang sedang tidak kita lakukan, itu yang tidak diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada seluruh keluarga besarnya, monggo diperbanyak kalimat-kalimat yang baik, diperbanyak doa-doa yang baik, baik untuk almarhumah nenek kita, ibu kita, maupun untuk yang masih hidup. Karena insya Allah sekali lagi kalimat-kalimat yang keluar itu akan menjadi doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti bahwa Allah mencintai orang-orang yang sedang mendapatkan musibah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa pada intinya setiap orang yang lahir itu dalam keadaan suci. Suci yang dimaksud di sini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang dilahirkan itu mempunyai bakat taat. Maka dalam surat Asy-Syams yang sering kita baca dalam surat duha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap orang yang lahir di dunia, setiap pribadi kita punya potensi menjadi fujur, menjadi jahat, dan punya potensi menjadi orang yang bertakwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan fitrah yang diungkapkan di hadis awal itu menunjukkan bahwa ada kecenderungan manusia itu sebenarnya ingat dan taat kepada Allah. Ingat dan taat kepada Allah. Kalau tidak percaya, maaf, tidak tahunya orang dengan agama, kalau pas dengar azan pasti hati kecilnya ngomong, "Wih, waktu sholat telah tiba." Cuman kadang-kadang kalah dengan kebandelannya sehingga sholat tidak dilaksanakan. Tapi perkara azan zuhur dia tahu, oh ini waktunya sholat zuhur, oh ini waktunya sholat asar. Maka tidak sedikit orang sedang rapat, begitu dengar azan, kita sekursi ngerapatnya, menghormati orang yang azan, berhenti rapatnya. Azan selesai, lanjut lagi sampai ketinggalan waktu sholat, tidak ada yang sholat lagi. Cuma menghormati orang yang azan saja. Tapi olahraga, dengar azan, berhenti dulu. Cuma sejenak saja. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya ada keinginan taat pada Allah. Cuma kadang-kadang kalah dengan hal-hal yang lain, sehingga dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya dicoba Bapak Ibu, kalau pas azan itu pergolakan batin di sini luar biasa. Zuhur ada azan, ini batin ngomong, ayo waktu sholat zuhur tiba. Tiba-tiba hati kita akan ngomong, sifat fujur tadi, pelak dulu. Zuhur itu waktunya masih panjang. Tetangga jarang-jarang ngobrol di sini, ngobrol dulu sama tetangganya. Nah ini tarik menarik luar biasa. Ada tarik menarik luar biasa antara taat kepada Allah dan ingin bermaksiat kepada Allah. Dan ketika sedang mendapatkan musibah, ditarik manusia untuk taat kepada Allah. Dan percaya, ada anak yang ketika orang tuanya masih hidup, disuruh sholat tidak mau, disuruh baca Quran tidak mau,
disuruh kebaikan tidak mau. Dapat orang tuanya meninggal, tidak ada yang nyuruhnya sholat sendiri. Maghrib sholat, isya sholat. Awalnya suruh baca Al-Quran nggak mau, tapi begitu ada keluarganya yang meninggal dunia, habis maghrib Yasin dibaca, habis isya Yasin dibaca, habis subuh Yasin dibaca, niko hari baik ke kuburan baca lagi Yasin. Padahal sebelumnya udah mau baca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ketika sedang mendapatkan musibah, kita ditarik oleh Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar dari musibah yang saat ini ada, kita tanyakan dalam diri kita, kalau saat ini kita masih jauh dari Allah, apa ya harus menunggu musibah hadir baru kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita nunggu musibah dulu baru mau sholat. Jangan sampai nunggu musibah dulu baru buka Al-Quran. Tapi sebaik mungkin, sebanyak mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi di awal disampaikan bahwa keluarga almarhumah nenek kita Nafsi binti Mantin ini insya Allah saat ini sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya mungkin karena ini malam pertama dan insya Allah kita hanya ada 2 malam untuk melaksanakan tasya ini, tidak akan banyak yang disampaikan karena mungkin tadi juga capek penyelenggaraan pagi payahnya, dan sekarang suasananya juga sering-sering banjir. Khawatir pasien ceramah banjir tiba saya ditinggal jamaah. Maka saya tahu diri sebelum banjir tiba nanti kita akhirin saja ceramah. Yang pertama Bapak Ibu, untuk almarhumah ibunda nenek kita Nafsi binti Manjung. Tidak ada lain yang bisa kita ungkapkan, tidak ada lain lagi yang bisa kita ceritakan kecuali Allahumma warhamha wa'afini wa'fu anha. Itulah kalimat yang hendaknya kita ucapkan, baik sebagai tetangganya, sebagai sanak familinya, terlebih-lebih sebagai anak, menantu dan cucu. Itu sih. Tidak usah banyak kaji, tidak usah banyak cerita, tidak usah banyak dongeng lagi. Selain kebaikan-kebaikan almarhumah sudah tidak usah ada yang diceritakan lagi. Ini semoga pelajaran bagi kita. Kalau ada tetangga kita yang meninggal, sudah tutup kaji tentang dia. Seiring dengan dikuburnya jenazah seseorang itu, kalau ada buruknya, tertanam sama kuburnya itu. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Bahkan kalau dapat orang meninggal dalam keadaan maksiat pun, tidak boleh kita ceritakan kemana-mana. Cukup kita bentengin diri kita. Ada kawan meninggal sedang mampu-mampuan, tidak boleh kita ngejek-ngejeknya. Cukup kita mengatakan dalam diri kita, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung dari hal yang demikian. Tidak usah diceritakan, lanang kalau lagi matinya begini Bapak Ibu, kita tidak tahu lagi cak mana cara kita tinggal Pak. Kita belum tahu Mariono saat ini ceramah, meninggalnya dalam keadaan ceramah, belum tentu. Kenapa? Ingat di awal tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap orang itu bisa taat, bisa maksiat. Ya kita berharapnya tinggalnya dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, dapat kawan tinggal ada anak-anak dikit, jangan usah dipanjangkan ceritanya. Apalagi sampai diupload di media sosial. Cukup kita berlindung, na'udzubillah min dzalik. Seiring dengan dikuburnya jenazah seseorang, adu buruknya selesai, tidak usah diungkit lagi. Tinggal lagi kita perbanyak doanya. Sekali lagi ke almarhumah, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Karena insya Allah saat ini almarhumah itu hanya punya 2 posisi, hanya punya 2 peluang. Yang pertama, beliau berpeluang kuburnya itu menjadi seperti yang disampaikan ayahanda tuan rumah tadi, yaitu Rodotul Jannah, menjadi taman surga. Karena setiap orang yang meninggal itu berpeluang kuburnya menjadi taman surga. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika hidup di dunia menjadi orang-orang yang beriman, yang menyatakan keimanannya dan mengerjakan dalam bentuk amal soleh. Dia melaksanakan sholat, dia membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan, berbuat baik kepada tetangganya, ada kawan sakitnya bersegera kunjungan, ada kawan suka dia pun gabung, di lingkungan dia terkenal kebaikannya, di kantor terkenal dengan kemuliaannya, maka orang-orang yang demikian kuburnya menjadi Raudhatul Jannah, menjadi taman surga. Hatta yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Tapi juga ada orang Bapak Ibu berpeluang
yang disebut dengan azab kubur. Maka Rasulullah selesai memakamkan salah satu sahabat Ansor, Rasulullah menggaris-garis kuburan itu dengan kayu, seakan-akan Rasulullah sedang berpikir yang sangat berat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah berita yang ingin kau sampaikan? Maka kata Rasulullah, berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindunglah kalian dari azab kubur. 3 kali diulang karena begitu dahsyatnya azab kubur. Terus kita bertanya, memang ada azab kubur itu? Cerita juga Bapak Ibu, suatu hari Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabat naiki onta, tiba-tiba ontanya memberontak sampai hampir jatuh Rasulullah dan para sahabat. Turun Rasulullah, kemudian dia ambil pelepah kurma yang basah, diletakkan di tanah tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan, di sini ada 2 makam. Ada 2 orang yang dikubur di sini dengan tempat berbeda, dan orang yang di dalam sana, orang yang berada dalam kuburan itu saat ini sedang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau misalkan Allah izinkan aku memperdengarkan azab itu, niscaya kalian tak akan sanggup mendengarnya. Otaknya terpelanting dengar siksaan orang dalam kubur itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dosa apa yang dilakukan orang tersebut kok sampai azab kuburnya sudah dilakukan sekarang? Kata Rasulullah, dosanya kecil. Saking kecilnya, dia lakukan tidak sadar kalau itu dosa. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, orang yang dikubur di sini, dia tidak bisa menjaga kebersihan dirinya. Mohon maaf, setiap habis buang air kecil tidak pernah bersuci, tidak pernah cebok, bahasa kasar. Habis buang air kecil tidak pernah beristinja, tidak pernah dibersihkan. Ya Allah, cuman amalan itu, cuman pekerjaan begitu dianggap biasa. Lagi safar, lagi berjalan, bawa mobil, ya tahan lagi turun dari mobil. Nah, habis itu tidak dibersihkan. Padahal azabnya sangat luar biasa. Dikubur di azab. Belum lagi kalau kita bicara fikihnya, Masya Allah. Maaf ngomong, jangankan bekas kencing tidak diceboki, kemudian kita pakai celananya, terpercik air kencing sedikit, celana kita tidak sah untuk melaksanakan sholat. Maka dianjurkan melaksanakan buang air kencingnya diazab luar biasa. Lalu yang kedua kata Rasulullah, ada satu lagi yang dikubur ini, dia ini suka namimah. Namimah itu Bapak Ibu mengadu domba. Sukon yang kalau nengok tetangga itu berlaku. Sukon yang kalau nengok orang itu beritukan. Nah kerjanya itu adu domba. Yang ngomong sini sampaikan ke sini, ngomong sini sampaikan ke sini. Belagolah kawan. Nah itu juga mendapatkan azab kubur. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Maka kita berdoa kepada Allah dan kita berdoa mudah-mudahan almarhumah kita ini saat ini sedang merasakan kuburnya sebagai rododul jannah atau menjadi taman. Yang kedua, untuk keluarga yang ditinggalkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehilangan seseorang yang sangat dicintai memang sangat luar biasa. Walaupun sudah disampaikan sakitnya sudah 1 tahun, sakitnya sudah setahun, sudah sampai menunggui, tapi tetap ketika kehilangan ada rasa yang aduh, rasa tidak ikhlas luar biasa. Rasa tidak ikhlas luar biasa. Maka pertama, kuatkan keikhlasan dengan senantiasa mendoakan almarhum dalam setiap kesempatan. Allah maghfirlah warhamna wa'afiwafna. Karena kita anak-anak Allah maghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan, mengampuni dosa-dosa orang tua kita sebagaimana Dia biasa memaafkan ketika kita bersalah. Anak-anaknya ini dibaca dalam setiap kesempatan, dalam setiap sholat ibadah. Berbanyak doa. Yang kedua, berbanyak ibadah. Ibadahnya diperbanyak. Maaf, kalaulah tadi maghrib tadi anak-anaknya semuanya melaksanakan sholat maghrib tanpa disebut sholat maghrib untuk almarhumah pun, otomatis pahala sholat maghribnya akan dapat oleh orang tua. Akan dapat oleh orang tua.
bapak-bapak tadi melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Istiqlal ini, maka insya Allah orang tua bapak-bapak semua, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih ada di dunia, akan mendapatkan pahala. Jadi salah satu ciri anak yang sayang kepada orang tua itu adalah dia melaksanakan sholat. Itu jelasannya ada. Kenapa itu? Kalau kita sholat, orang tua kita dapat pahala. Pas dapat kita tidak sholat, orang tua kita maaf, bisa jadi dapat dosa. Jadi makanya sekali lagi indikatornya mudah. Kalau bapak ibu pengen anak bapak ibu sayang sama kita, yang ada di sholatnya sholat ya. Kalau dia sholat berarti dia sayang sama kita. Kalau tidak berarti masya Allah. Galak ngasih duit yang minggu pun belum tentu dia menunjukkan kasih sayangnya. Tapi sholat yang itu. Kenapa ini demikian? Bapak ibu yang dimakan Allah SWT, At-Tahrim ayat 6 memberikan sebuah peringatan pada kita. Anfusakum wa ahlikum. Jaga yang pertama anfus, diri kita, lalu wa ahlikum, keluarga kita, dari siksaan api neraka. Saya langsung pada contoh yang mungkin nanti cepat-cepat kita paham, karena anginnya sudah bersemilir-semilir, agak badan nanti. Apa itu, Bapak Ibu? Ketika azan subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum, saya sudah berada di asrama yatim, karena saya oleh saudara Hamdani diamanahkan di asrama yatim, menunggu anak yatim saya, pengasuh asrama yatim Al-Bidah. Ya, ada 30 anak-anak yatim yang saya asuh. Mulai dari TK sampai yang sudah kuliah, alhamdulillah ada semuanya. Bapak Ibu, subuh saya sudah ada di sana, sudah membangunkan mereka untuk tahajud, kemudian mengajak mereka sholat subuh. Maka ketika saya melaksanakan sholat subuh, ketika saya melaksanakan sholat maghrib, ketika saya melaksanakan sholat asar, maka Mariono sebagai anfusakum, sebagai diri pribadi, langsung mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di checklist kolom sholat subuhnya, di checklist ini Mariono sholat, di checklist. Selesai? Belum. Kenapa? Karena Mariono punya satu orang istri yang ditinggalkan di rumah ketika pergi tadi, itu menjadi penentu rapot saya berikutnya. Kalau sebagai anfusakum, sebagai pribadi sudah beres, saya sholat aman langsung. Sholat dapat pahala, dan sholat dapat dosa. Kemudian yang kedua, sebagai seorang suami, itu nengoknya ke istri yang kita tinggal di rumah. Kalau istri kita yang kita tinggal tadi sholat, maka saya sebagai suami beres, rapotnya dapat checklist. Tapi kalau sampai istri yang kita tinggalkan tidak sholat, dan kita tidak mengingatkannya, tidak kita WA, tidak kita telepon, tidak kita bangunkan, maka kita mendapatkan dosa karena membiarkan istri kita tidak sholat. Ini makna dari wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak sudah sholat atau belum. Dari kantor boleh tanya sudah makan belum, boleh tanya sudah update status atau belum. Tapi yang gak kalah penting, tanya sudah sholat atau belum. Karena kalau sampai istri kita tidak sholat dan kita tidak mempertanyakannya, kita mendapatkan satu dosa dari Allah. Suami itu berat masuk. Jadi masya Allah, kalau orang Jawa, kalau di sini ada orang Jawa dulu pepatahnya, istri itu surga nunut, neraka katut. Nah ini ada orang Jawa berarti di sini dari yang bukan. Istri nunut, neraka katut. Artinya apa? Istri itu cuma ikut-ikutan. Suami masuk surga, istri masuk surga. Suami masuk neraka, istri masuk neraka. Mohon maaf, patah ini terbalik. Yang benar, surganya suami tergantung dengan istrinya. Suaminya taat, rajin sholat berjamaah di masjid, rajin baca Quran, tapi istrinya di rumah tidak disuruhnya, istrinya di rumah tidak disuruhnya sholat, istrinya di rumah tidak disuruh nutup aurat, istrinya di rumah tidak disuruh baca Quran, maka nak masuk surga tergantung dia. Kenapa? Istrinya akan masuk ke neraka. Langsung dari itu dia juga. Tidak bisa, Pak. Suami itu tidak bisa mulus masuk neraka kalau istrinya, nggak bisa mulus masuk surga kalau istrinya nyangkut di neraka.
Jadi pelajaran bagi kita yang punya istri, monggo nanti begitu pulang, begitu selesai sholat, pastikan istri kita dulu sudah melaksanakan sholat. Tidak boleh kita bilang, sudah lah, istri masuk neraka udah mampu Pak, tapi tidak dari surga. Oh, tidak boleh. Burung tapi tidak dari surga, Pak. Kenapa istrinya masuk neraka? Kita masuk neraka juga. Apa istri? Beda dengan ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu. Ibu rajin sholat, suami tidak sholat dan dengarunya. Ibu pacak melenggang masuk surga walaupun suami di neraka. Nah, ini lo bener Bu. Ini bebas. Maka mohon maaf, kalau kira-kira ibu agak dendam dikit sama lakinya, biarlah tidak sholat apa-apa. Ibu masuk surga, bapak-bapak masuk. Itu namanya penyiksaan berencana itu. Ya. Kenapa ini? Karena istri tidak ada kewajiban untuk mengingatkan suami. Tapi suami punya kewajiban mengingatkan istri. Tapi di bab berikutnya ibu bisa nyangkut. Mana itu? Mariono sebagai angkusakum aman sudah melaksanakan sholat. Sebagai seorang suami aman karena istrinya juga melaksanakan sholat. Tapi sebagai orang tua tergantung lagi dengan anaknya. Saya punya anak 4. Yang sudah balik 2. Satu sudah semester 2, satunya SMA kelas 2. Ini ada saya omongkan dulu itu Ustaznya kecil ya gitu. Jadi kecil bukan anak-anak Pak, anak saya lah mahasiswa anak saya. Ustaznya kecil katanya begitu ya. Walaupun kecil anak saya sudah mahasiswa ya. Kalau anak saya yang sudah balik itu tidak melaksanakan sholat dan saya tidak membangunkannya, makanya kemudian itu subuh-subuh dia pokoknya kewajibannya ditelepon, kewajibannya diingatkan karena jauh dari kami tempat tinggalnya kan, diingatkan terus. Agar apa? Kalau dapat anak kita nanti tidak sholat dan kita tidak mengingatkan, maknya rajin sholat, bapak ini makanya tidak sholat, Pak, dapat dosanya. Dosa apa? Bukan sekedar dosa anak kita tidak sholat, tapi dosa membiarkan anak kita tidak sholat. Mohon maaf, tolong digaris bawahi kalimatnya. Dosanya orang tua ketika anak tidak sholat itu adalah ketika dia membiarkan anaknya tidak sholat. Sholat tidak sholat. Kadang-kadang mohon maaf, tapi itu anak masih TK, weganenya bukan main. Tidak sholat itu pukul belakangnya. SD juga macam itu, sampai SMP lah melunak. Padahal mohon maaf, anak SD dia belum balik. Dia nak sholat, nak puasa, nak idak, kita dah dapat dosanya Pak. Karena dia belum balik. Tapi dapat anak-anak bapak sudah SMP, dia tidak sholat, tidak kita ingat, dapat kita dosa. Dapat SMA, dapat kita dosa. Sampai kapan Ustaz? Itu ada sebuah perbedaan. Kalau anak kita perempuan bapak ibu, kakak dosanya, kaitan dosa kayak pahalanya masih nyambung ke kita sampai dia dapat lagi. Kalau dia menikah, terpisah dengan kita, kaitannya lagi dengan suaminya seperti cerita di awal lagi. Tapi kalau anak lanang, anak laki-laki macam bapak-bapak ini, sampai salah satunya menghadap Allah. Tidak pernah. Walaupun bapak-bapak sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya cucu, kalau orang tua kita itu masih menyambung. Kalau anak laki-laki, anak laki-laki masih terus. Maka mohon maaf, kalau almarhumah punya anak laki-laki itu hubungannya sangat erat sekali. Pahala dosa sangat erat. Bapak kalau punya anak laki-laki mohon siapkan untuk bisa menjadi tabungan ketika kita sudah meninggal dunia. Karena dia akan terus terhubung oleh kita. Maka anak lanang itu walaupun dia nikah istrinya secantik atau sekaya apapun, ketaatan pertama tidak bergeser. Setelah Allah dan Rasul tetap kepada emak. Beda dengan istri bapak ibu. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu menikah dengan lanang seburuk apapun, mohon maaf ya. Ini ibaratnya diambil perbandingannya ya. Lanang itu lain dan jelek lah pokoknya. Tapi tetap begitu dalam menikah, ketaatan dari orang tua pindah ke suaminya. Karena orang tua sudah tak tahu menangani dosa pahalanya, tapi suaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah makna tu anfusakum wa ahlikum naro. Maka monggo sejenak kita berpikir, seandainya dalam waktu dekat ini Allah matikan kita. Pak RW tadi agak ramai orang meninggal Pak RW. Saya minggu lalu di sini Talang Bau Bengkulu Tengah. Saya cerita dengan Pak RW tadi di Bengkulu Tengah kemarin itu tentang Februari sampai minggu ke 3 Maret itu sudah 7 orang. Jadi setiap minggu warga desanya mengadakan takziah.
warga desanya. Setiap minggu ada orang yang meninggal dunia. Dan mohon maaf, tidak boleh kita bergaya-gaya dikit. Bukan yang meninggal umur 72 tahun, umur 72 tahun, baru 70 tahun masih lama. Meninggal itu tidak patokan umur, ya kan? Tidak patokan sehat sakit, tidak patokan kaya miskin, tidak patokan taat maksiat. Ada orang yang umurnya tua, dan mohon maaf, di hadapan kita ini ada yang umurnya lebih dari 72 tahun. Tidak perlu angkat tangan, nampak dan cara menguapkan. Tapi dia tidak meninggal, belum meninggal. Ada orang yang umurnya baru 17 tahun meninggal dunia ada, 61 tahun meninggal dunia ada, bahkan kadang maaf masih balita meninggal dunia juga ada. Menunjukkan bahwa kematian bukan karena umur. Tidak boleh sombong-sombongan, saya baru 20 tahun, saya baru 40 tahun, masih lama meninggal dunia. Tidak boleh, karena di lingkungan kita sudah banyak buktinya yang meninggal bervarian umur. Yang kedua, meninggal bukan perkara sehat dan sakit. Banyak orang yang sehat atau meninggal dunia banyak. Ya kan Bapak Ibu? Banyak. Habis main bola, habis main voli, kadang-kadang lagi main meninggal dunia banyak. Tidak perlu masuk rumah sakit dulu. Dan banyak juga orang yang sakit meninggal dunia banyak. Orang tua, udah bertahun-tahun, tiap malam Jumat anaknya yasinan, atau tengah lagi buka, tidak meninggal juga. Yuk pagi anak yang ngomong mbak, kalau anak lagi kami lagi kelas, tidak juga meninggal. Tidak juga meninggal. Kenapa? Karena bukan perkara sehat atau sakit. Kemudian yang berikutnya, ada orang mengatakan, ngaku belum tobat, ngaku datang ke masjid kelas. Kawan kantor kami, nyoba begitu hijrah, rajin sholat 3 bulan mati. Sementara punya kawan juga, dia tidak pernah sholat, kerjaannya tidak benar, di mau kali ngebut mobil tidak mati-mati. Jadi seakan-akan Bapak Ibu berpikir bahwa kalau kita taat kepada Allah cepat meninggalnya. Tapi kalau kita bermaksud kepada Allah ambil meninggalnya. Oh, tidak. Banyak orang meninggal dalam kondisi maksiat ada, sedang taat pada Allah. Jadi maaf, rumus kematian itu tidak bisa ditebak. Untuk itu kita harus berpikir. Bapak Ibu yang berkata sementara itu untuk keluarga terakhir untuk keluarga juga. Karena ada satu lagi. Kita panjang baru ya. Karena cuma 2 malam jadi merangkum 1 malam. Anginnya juga masih silir-silir jauh begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir untuk keluarga adalah almarhumah sekarang sudah tidak bisa lagi nambah pahala, tidak bisa lagi ngulangi dosa. Maka putus soalnya. Maka tugas anak-anak yang meneruskan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tetangga ngomong gue tegalau lagi anaknya emak itu. Begitu maknya meninggal, tidak lagi galak tetangga ke orang lain. Dulu maknya baik nian kayak gitu, galak ketandang ke tetangga. Kini jangan nak bertandang, pintu tidak pernah dibuka. Jangan sampai kalimat ini keluar. Apa kebaikan mak kita diteruskan, apa kebaikan mak kita dilanjutkan. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Terus aku tahu kalau ibuku masih hidup, hari ini dia akan bersedekah kurma. Apa kata Rasulullah? Engkau sedekahkan, maka ibuku akan mendapat pahala. Monggo, mak kita biasanya apa kebaikannya? Kita teruskan kebaikan. Bagaimana mak kita cara memperlakukan tetangga? Kita perlakukan. Terus kita jaga kebaikan orang. Yang berikutnya, ibadahnya ditingkatkan untuk itu. Kemudian saat tadi juga sempat mendengar di PRW ada tanah wakaf kuburan. Tanah ya banyak dia sampai beli kuburan. Sekarang sudah ada Bapak Ibu. Saya cuma ini sering saya sampaikan kalau berbarengan dengan Pemkot kadang-kadang. Tidak usah dikaji tentang agamanya dulu. Bapak Ibu, kalau setiap orang berpikir bahwa begitu nyungupur orang tuanya, ngubur keluarganya, dia sudah punya hak untuk tanah itu, maka itu repot. Artinya apa? Kalau semua orang berlomba-lomba nak nembok kuburan keluarganya orang meninggal, ini bahaya. Lokap itu meninggal di kubur tegak kawan-kawan. Nah, tidak kebagian tanah lagi. Tanah tidak pernah berkembang, sementara orang berkembang terus. Jadi mohon maaf, khusus untuk keluarga besar, kalau nembok kuburan tidak akan kurang dari 5 juta. Tidak akan kurang dari 5 juta. Saya sampaikan di sini mohon maaf. Nah, di model keramik yang macam mana? Woi, kuburan nak kami granit Ustaz. Kami carikan granit yang paling mahal, bentuknya yang paling elok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun granitnya elok, walaupun bentuknya mantap, malaikat tidak takut. Tidak ada nengok, lanang di kuburannya bergranit, tidak usah kita siksa. Tidak.
Kaji pertama lah tuntas. Yang orang soleh dapat raudhatul jannah taman surga, yang orang yang tidak baik dapat ember neraka. Udah selesai. Kuburan tidak ada pengaruh. Nah, keramik mahal waktunya disiksa. Mau keramik mahal tidak bisa seujung kuku menambah pahala. Mau keramik bagus tidak bisa seujung kuku mengurangi dosa. Nah, kadang-kadang bisa berakibat mudarat kalau keluarganya memaksakan pinjam sana pinjam sini hanya sekedar untuk nembok kuburan. Wah Ustaz, kami bakti kepada orang tua, kami iuran sejuta, anaknya 7 jadi terkumpul 7 juta. Ya udah, kalau lah terkumpul 7 juta, tidak usah ditembokkan kuburan kalau nak cari manfaat. Mana? Bawa ke Masjid Istiqlal. Kasih ke pengurus Masjid Istiqlal. Bapak pengurus, Pak RW, Pak Imam, ini kami infak 7 juta untuk orang tua. Monggo silakan. Ternyata sama pengurus masjid dipakai untuk nyewa tempat wudhu. Ya Allah. Begitu kita berikrar infak untuk masjid, maka semua ibadah yang dilakukan di Masjid Istiqlal itu berapapun orangnya, pahalanya akan didapat oleh almarhumah ibu kita. Ustaz, masjid kami lah elok, lah tidak diperbarui lagi. Cari warga kanan kiri kita, cari tetangga kita, cari kenalan kita. Ada yang hidupnya susah, ada yang lagi nak bangun rumah karena rumahnya belum selesai. Berikan kepada mereka. Ada yang anaknya tidak pajak bayar sekolah, kasihkan kepada mereka. Woi tetangga kami, kayo kami yang paling miskin, baik ke asrama yatim Al-Fida, Pak, temui saya, kasih ke sana. Manfaatnya luar biasa. Insya Allah itulah amal jariah. Ditembakkan kuburan sekali lagi, tidak pernah akan ada kebaikan di sana. Pak Ustaz, kami menunjukkan sayang kepada orang tua. Itu sayang yang salah pasang. Sayang yang salah pasang. Sama dengan orang tua diberikan HP elok niat, tapi tidak diisi pulsa. Wah, aku masih pegang HP elok hilang. Mending HP center tapi pulsanya full. Begitu. Mending kuburan itu hilang diganti sama orang lain tapi anaknya terus bergiring doa. Daripada kuburannya elok tapi tidak ada di sini. Tidak ada itu. Maka terus dilakukan kebaikan amal-amal jariah. Termasuk mohon maaf, kadang-kadang musim kalau ada keluarga meninggal minta ibu yasin. Ada fotonya. Bapak Ibu saya tidak nyalakan, saya tidak melarang, cuma saya ayo monggo kita berpikir yang agak lebih panjang sedikit. Sekarang kalau orang yasinan, kira-kira nih banyak yang megang yasin atau pakai HP-nya. Apalagi anak muda banyak yang megang HP-nya Bapak Ibu ya. Kalaupun oke jamaah kami pakai yasin semua. Baik. Sekarang berapa banyak yasin yang di Masjid Istiqlal? Banyaklah yasinnya daripada jamaahnya. Benar Bapak Ibu? Saya di asrama yatim itu, Ustaz kami nak 40 hari bapak kami. Oh ya. Berapa jumlah anak-anak Ustaz? Jumlah anak-anak sama Ustaznya 40 orang. Artinya 40 kotak nasi. Datang 40 buah yasin. Bingung lagi lah kami makanya itu. Kenapa? Anak-anak itu, ya Alhamdulillah, banyak yang hafal yasin anak kami itu. Jadi kalau baca yasin, anaknya punya yasin. 40 yasin itu bingung kami menyebarkannya. Maaf, yang begini kan maaf akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya mubazir. Dibuat tapi tidak dipakai. Sekarang maaf Bapak Ibu ya, sekarang lagi orang gemar, ini bagus, semangatnya bagus, gemar wakaf Quran. Wah semuanya berwakaf Quran, ngasih Quran. Ya Allah, Quran di masjid tidak baju-baju, didatangkannya lagi 10, 20. Makanya Bapak minta yang punya kelebihan kalau mau berinfak jangan egois. Pokoknya saya nak wakaf Quran, pokoknya saya nak wakaf sajadah. Tengok apa butuh masjid kawan tuh. Kalau sajadah di gudang regalnya, ngapain kita nak masuk sajadah lagi di situ? Kalau Quran tidak banyak terbaca, ngapain kita nak masukkan Quran di sana? Tanya apa yang dibutuhkan oleh masjid. Begitu. Jadi infaknya, kemudian sodakohnya lebih bermakna karena ada yang digunakan. Jadi jangan egois dalam berinfak. Tanya kebermanfaatannya itu apa. Begitu. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita semuanya, untuk kita semua yang hadir di sini, saya cuma ingin mengatakan monggo pulang nanti kita tadabburi surat Yasin ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Alhamdulillah. Ada berapa banyak hafal? Inna sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu nuhyil akan menghidupkan kembali kata Allah Subhanahu. Siapa yang akan dihidupkan? Al-mauta, orang-orang yang telah meninggal dunia. Di Yasin ayat yang ke-12 itu cerita bahwa orang-orang yang sudah meninggal termasuk almarhumah ini nanti itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat. Masih dikubur sudah dihidupkan. Untuk apa? Walaktubu ma qaddamu. Karena mereka harus tahu bahwa selama hidup di dunia semua perbuatannya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diacakkan catatan kehidupan di dunianya. Ibarat anak sekolah ditunjukkan nilai rapotnya. Wa naktubu ma qaddamu. Bahwa ketika kita hidup di dunia, malaikat mencatat semua amal perbuatan kita, baik yang terang-terangan diketahui orang maupun yang sembunyi-sembunyi hanya kita yang tahu. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan catatan. Tidak boleh nyesal aku nolong dia. Dia ditolong tapi tak tahu pada budi. Kenapa? Begitu Bapak Ibu menolong langsung dicatat sama Allah kebaikan. Perkara orang nak balas budi tidak tahu. Ya pasti dicatat oleh Allah. Bapak Ibu subuh hujan badai pergi ke masjid melaksanakan sholat sendiri, azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Tidak ada yang nampak. Tapi Allah melihatnya melalui para malaikatnya. Wa naktubu ma qaddamu. Dilanjutkan lagi, wa atharahum, dan bekas yang ditinggalkan pun kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Semua yang kita kerjakan dicatat, semua yang kita tinggalkan berbekas. Semuanya akan dikumpulkan untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Catatan-catatan nanti akan berbicara, bekas-bekas yang kita tinggalkan akan ngomong. Al-yauma, ketika nakhtim dikunci ala afwahihim, mulut-mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan, mengomentari, menjelaskan apa yang sudah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Kalau tangan yang ngomong jujur, kalau mulut masih banyak dustanya, makanya dikunci. Tidak kuat itu, wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya pun menguatkan atas apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai panduan, seandainya Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam waktu dekat ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanya. Satu, kalau kita meninggal dalam waktu dekat ini, bagaimana dengan keluarga kita? Sudah siapkan istri kita melanjutkan kebaikan kita? Apakah selama ini istri kita sudah memberikan pahala kepada kita, atau sebaliknya memberikan dosa kepada kita? Kalau ibu-ibu akan meninggal dunia, siapkah kita? Bukan pada perkara saya tinggal apa enggak, karena itu kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi masalahnya adalah bagaimana dengan anak-anak kita. Anak ibu yang sudah bujang-bujang itu sudah sholat atau belum? Kalau dia belum sholat, berarti kita belum siap. Kenapa? Kalau dia kita tinggalkan belum sholat, dosanya terus dapat sama kita. Tapi dia sarjana saja penting. Video PNS saja penting. Sholat apa tidak, itu yang perlu kita pertanyakan sebelum kita meninggal dunia. Yang kedua, kalau kita meninggal dunia pada saat ini, pada waktu dekat ini, lalu kubur kita akan menjadi apa? Apakah menjadi taman surga atau justru menjadi emperan neraka? Dan yang ketiga, ketika kita meninggal dunia, kalau kita dihidup oleh Allah SWT, kira-kira catatan apa yang akan kita lihat? Apakah kebaikan kita atau dosa-dosa kita? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga belajar dari materi ini kita bisa terus memperbaiki diri, menjaga sholat kita, menjaga akhlak kita, perbanyak baca Al-Quran, apalagi sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan, perbaiki terus kualitas ibadah dan amal.